Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mengetahui tutupan lahan di suatu wilayah. Yang pertama-tama kalian harus mengunduh dulu data wilayah yang ingin kalian tuju, seperti video kali ini, yaitu wilayah Banyuwangi. Terus kemudian kalian unduh file tersebut, terus kemudian kalian ekstrak, atau kalian bisa menekan file pada laptop kalian, terus kemudian kalian klik unduhan, terus kemudian kalian ada peta wilayah yang ingin kalian tujukan, terus kemudian kalian ekstrak, terus kemudian kalian masuk ke Google Earth Engine, terus kemudian kalian membuat akun terlebih dahulu. Terus kalau sudah selesai semuanya, kalian bisa ke scripts, kemudian kalian pilih new, kemudian klik file, terus pada file name kalian bisa merubah dengan file name yang ingin kalian tujukan, seperti pada video kali ini, yaitu UAP-MSDL1. Lalu kalian klik OK. Selanjutnya kalian pindah ke aset. Setelah muncul data tadi, kalian pindah ke aset. Terus kemudian kalian klik new, kemudian shape files, SHP dan lain sebagainya. Kemudian kalian klik select pada tombol merah. Terus kemudian kalian memasukkan data ekstraksi tadi, yaitu data peta administrasi, desa AR, yaitu filenya itu DPF, SHX sama SHP, seperti itu. Kalau kalian sudah memastikan semua file sudah ada, kalian bisa ke asset name. Kalian bisa merubahnya dengan file name wilayah atau yang ingin kalian tujukan. Untuk video kali ini yaitu asset name-nya Banyuwangi 3. Kemudian kalian OK. Nah, kalian bisa merun kalau semisal datanya belum ada. Kalian bisa klik run lagi, atau bisa kalian ke sleep dulu, habis itu baru ke aset sampai datanya benar-benar muncul. Nah, kalau sudah muncul, kalian klik panah paling yang di aset, kalian klik panah yang data tadi Banyuwangi 3 itu ada tanda panah, kalian klik. Terus kemudian akan muncul pada new script. Nah, itu pada file import bawahnya file file table itu kalian bisa dirubah dengan file name tadi kalian yang simpan, yaitu kalau di video ini adalah Banyuwangi 3. Selanjutnya adalah kita memproses perintah, yaitu menampilkan peta Banyuwangi. Kalian ketik garis miring 2 menampilkan peta Banyuwangi, terus kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik map, M-nya besar, tidak ada di layar, L-nya besar, dalam kurung Banyuwangi 3. Kemudian kalian ketik map center object, M-nya besar, O-nya besar, dalam kurung Banyuwangi, spasi 10, jangan lupa tutup kurung. Kemudian kalian enter, terus kemudian enter sebanyak 2 kali. Kemudian nomor 5, kalian bisa memerintahkan, yaitu memanggil satelit, yang dimana kalian bisa mengetik garis miring 2 memanggil satelit, enter. Nah, untuk kali ini memanggil satelit itu kalian buka Google atau Chrome-nya, kemudian kalian klik Google Earth Engine, terus kemudian kalian ke dataset, kemudian kalian bisa ke Landsat. Setelah keluar Landsat tersebut, nah kalian pilih Landsat 8 Oli Treats. Ini adalah satelitnya, dan kalian pilih Surface Reference. Setelah muncul USJ Landsat 8 level 2 collection 2.1, kalian copy paste Earth Engine snippet yang ada di bawah seperti video ini. Sebelum itu kalian mengetik file dataset sama dengan spasi, kemudian kalian paste, kemudian jangan lupa tutup kurung, kalian enter, kemudian kalian bisa mengetik filter date
D-nya besar, dalam kurung tahun yang ingin kalian ketahui untuk tutupan lahannya seperti pada video ini, yaitu tahun 2024 bulan 1 tanggal 1 sampai 2024 bulan 12 tanggal 31. Kalau kalian ingin pada tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa mengubah dengan tahun 2023 ataupun tahun 2022 tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian kalian dan lupa tutup kurung, enter, kalian klik filter, kalian ketik filter bounds, BUBOUNDS, B-nya besar, dalam kurung Banyuwangi 3, dan kemudian kalian enter. Kemudian kalian ketik titik filter metadata, M-nya besar. Kemudian kalian bisa, nah kemudian di dalam kurung ada tanda petiknya, kalian bisa mengopi paste. Kalau kalian tidak ingin mengetik, kalian bisa mengopi paste yang ada di USG Lancet 8 tadi. Kalian scroll ke bawah. Nah, di urutan nomor keempat itu ada cold cover line. Kalian bisa mengopi paste kalau kalian tidak ingin mengetik. Kemudian dilanjutkan koma, tanda petik lagi, masih di dalam kurung. Kalian ketik less than 20, kemudian kalian enter, kemudian kalian print dataset, kemudian kalian enter lagi, yaitu kalian ketik map add layer, M-nya besar, titik add L-nya besar, layer, dalam kurung dataset. Setelah ini kalian bisa merun untuk menghasilkan perintah-perintah yang kalian perintahkan tadi. Terus kemudian kalian enter sebanyak 2 kali untuk perintah selanjutnya, yaitu fungsi cold masking. Kalian bisa mengetik garis miring 2 fungsi cold masking, kalian enter. Kemudian kalian ketik function masking, spasi masking dalam kurung image, kalian kurung kurawal, kemudian enter. Kalian ketik var spasi awan bit mask, B-nya besar, M-nya besar, spasi sama dengan spasi 1 spasi kurang lebih 2 kali spasi 4, kalian enter. Kemudian kalian ketik var spasi bayangan awan bitmask, A-nya besar, B-nya besar, M-nya besar. Kemudian kalian spasi sama dengan spasi 1 spasi kurang lebih 2 kali spasi 3. Kemudian kalian enter sebanyak 2 kali. Kemudian kalian mengetik var spasi KA spasi sama dengan spasi sama image, kemudian titik select dalam kurung petik itu HA pixel. Jangan lupa tutup kurung juga. Kemudian enter banyak 2 kali. Kalian mengetik var spasi mask spasi sama dengan spasi HA titik bitwidth n, A-nya besar, dalam kurung bayangan awan bitmask, A-nya besar, B-nya besar, M-nya besar. Jangan lupa tutup kurung, kemudian titik RI dalam kurung 0. Kemudian kalian enter. Kalian bisa meluruskan pada titik. Kemudian kalian ketik titik, kemudian AND dalam kurung QA titik bitwidth AND, A-nya besar, dalam kurung lagi bayangan awan bitmask, A-nya besar, awan bitmask, B-nya besar, M-nya besar. Kemudian kembali ke berikutnya, yaitu titik RI dalam kurung 0. Kemudian jangan lupa tutup kurung 2 kali. Kalian enter, luruskan dengan var masknya. Kalian mengetik return, kemudian image, titik update mask, M-nya besar, dalam kurung mask, enter. Kemudian jangan lupa tutup kurung kurawal. Setelah ini kalian bisa mengenter sebanyak 2 kali. Kemudian kalian membuat perintah, yaitu menerapkan cold masking pada peta. Kalian mengetik garis miring 2 kali menerapkan cold masking pada peta, kemudian kalian enter. Kalian mengetik var apply apply spasi sama dengan spasi dataset titik map dalam kurung masking, kemudian kalian enter. Kalian ketik titik median dalam kurung,
kemudian kalian enter, kalian ketik titik klip Banyuwangi 3 dalam kurung, kemudian kalian enter, kemudian kalian mengetik map edit layer, M-nya besar, L-nya besar, dalam kurung apply. Kemudian kalian bisa merun hasil tersebut. Selanjutnya kalian bisa menghilangkan pada layers 2, kalian cukup pindah ke kanan, itu ada layers map satelit. Nah, kalian di situ tuh bisa mengklik layers, kan layernya ada 3. Nah, itu kalau kalian ingin memfokuskan pada wilayah yang ingin kalian tuju, cukup hilangkan layers 2, nanti akan terfokuskan pada peta Banyuwangi. Selanjutnya pada layers ketiga, kalian bisa merubah yang mana SRB yang awal itu yang paling kiri itu kalian rubah dengan SRB 4, SRB 3, SRB 2, kemudian customnya kalian ke 100%, kemudian kalian bisa apply, habis itu import, habis itu baru kalian close. Setelah itu, setelah apply tadi, kalian bisa melanjutkan dengan koma, spasi, image Visaram, itu kalian bisa mengcopy paling atas sendiri. Terus kemudian image Visaram sendiri itu hasil dari settingan tadi, yang B4 itu yang sampai 100% baru di apply tadi, itu adalah hasil dari layers tadi. Kemudian dalam tanda kutip itu Banyuwangi, jangan lupa tutup kurung, baru bisa kalian run kembali. Untuk tampilan peta lebih jelas, kalian bisa menghapus layer 2 juga. Kalian bisa menampilkan map ataupun satelit supaya memudahkan kita dalam pemetaan nanti, atau pemilihan lokasi atau pemilihan beberapa vegetasi, kemudian lahan pertanian dan pemukiman. Kalian bisa meng-enter sebanyak 2 kali. Kemudian kalian mengetik var spasi bench spasi sama dengan dalam kurung, kalian ketik dalam kurung itu ada tanda kutip 2 kali, kalian ketik SR underscore B1, kemudian koma, petik 2 lagi SR underscore B2, koma, dan tanda petik 2 SRB3, kalian lanjutin sampai SRB7, kemudian kalian tutup kurung, kemudian kalian bisa enter. Kemudian kalian pada saat ini bisa memilih konfigurasi geometri import. Kalian bisa memilih name, mengganti name dengan pemukiman, itu terserah kalian, tapi pada kali ini akan menamai dengan pemukiman karena kita akan melihat seberapa banyak pemukiman yang ada pada wilayah ini. Pada namanya kalian ganti dengan pemukiman, import art-nya atau geometrinya kalian pilih the feature collection, kemudian propertinya kalian isi dengan klasifikasi kecil semua, terserah kalian, yang penting nanti ingat. Kemudian selanjutnya ada value-nya itu dimulai dari 0, kemudian kalian bisa meng-oke. Lanjut dengan konfigurasi geometri import yang kedua yang kalian ingin teliti yang video kali ini, yaitu lahan pertanian. Formatnya sesuai apa yang kalian inginkan. Untuk geometri kali ini yaitu diganti dengan features collection sama, kemudian properti kalian isi dengan klasifikasi, value-nya kalian diganti dengan 1 karena ini berurutan. Kemudian kalian klik OK. Lanjut pada name selanjutnya adalah vegetasi. Yang ingin diteliti adalah vegetasi, yang ingin diketahui adalah vegetasi, maka geometrinya diganti dengan feature collection, propertinya tetap klasifikasi, value-nya diganti dengan 2 karena urut habis 0, 1 itu 2, kemudian kalian klik OK. Nah, pada kali ini jika kalian ingin mendapatkan kesulitan dalam beberapa kendala seperti gelapnya layar atau gelapnya peta, kalian bisa menyeting kegelapan atau tingkat kecerahan dari wilayah tersebut di layers. Kemudian setelah kalian cocok dengan tingkat kecerahannya, kalian bisa memilih
Sesuai tadi kayak pemukiman warna merah, kalian klik pemukiman yang ada gentengnya, kalian klik pemukiman dan diusahakan merata, sebenarnya itu merata sebanyak 30-31. Sebenarnya jika lo ingin datanya lebih akurat lagi, untuk testi sampelnya itu bisa lebih dari 31, lebih banyak, data akurasinya juga lebih baik. Hal ini bisa diulang pada lahan pertanian. Lahan pertanian nanti akan memilih sawah, yang dimana pada sawah-sawah di wilayah Banyuwangi akan diklik-klik secara merata, akan dipilih sampelnya secara merata, terus kemudian dilanjutkan dengan vegetasi. Nah, vegetasi ini berupa pohon, yang dimana pada suatu wilayah Banyuwangi itu apabila ada pohon, kalian bisa mengklik dan disebutkan atau mengambil sampel secara merata untuk Banyuwangi. Kalian bisa melihat prosesnya seperti tersebut. Kalau sudah selesai, kalian bisa meng-enter sebanyak 2 kali untuk kalian membuat perintah, yaitu menggabungkan sampel, yang dimana kalian bisa mengetik garis miring 2, menggabungkan sampel, enter for sampel, spasi sama dengan spasi pemukiman titik merge, pemukimannya P nya besar, kemudian dalam kurung lahan pertanian ini format tadi yang kalian ketik. Nah, pada video kali ini lahan underscore pertanian dalam kurung titik merge vegetasinya sesuai dengan nama yang kalian namakan tadi. Kemudian kalian enter, kemudian kalian print dalam kurung sampel, kemudian kalian bisa merun hasil tersebut. Jangan lupa kalian bisa menghapus layers 2 dan layers 3 tadi akan tergantikan dengan Banyuwangi 3. Kemudian kalian bisa meng-enter sebanyak 2 kali. Kalian bisa memberikan perintah, yaitu membangun training area. Kalian bisa meng-enter kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik var spasi training sama dengan spasi apply titik select dalam kurung bands BANDS kecil semua, kemudian titik sample regions L nya besar. Jangan lupa tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik collection titik 2 spasi sampel, enter, kemudian kalian ketik properties titik 2 spasi dalam kurung tanda kutip klasifikasi, kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik scale titik 2 spasi 30, kalian ketik geometris titik 2 true, kemudian kan kalian enter. Nah, sebelum kalian enter, kalian ke bawah itu kan ada tutup kurung kurawal sama tutup kurung biasa. Setelah itu kalian baru bisa enter, kemudian kalian print dalam kurung training, kemudian kalian enter sebanyak 2 kali untuk perintah selanjutnya, yaitu split jadi 2 dalam kurung 70% training dan 30% tes. Kemudian kalian bisa meng-enter, kalian ketik var spasi random spasi sama dengan spasi training tik random column C nya besar dalam kurung kutip nilai acak, kemudian kalian enter, kalian ketik var spasi training spasi sama dengan spasi random titik filter dalam kurung titik filter F nya besar LT dalam kurung tanda kutip nilai acak, 0.7. Jangan lupa tutup kurung sebanyak 2 kali. Terus kemudian kalian enter, kalian ketik var spasi tes spasi sama dengan spasi random titik filter terus kemudian dalam kurung
fill dalam kurung titik filter F-nya besar titik GTE dalam kurung petik nilai acak, 0.7 spasi 0.7 tulis banyak 2 kali, kalian kemudian enter banyak 2 kali. Jangan lupa kalian juga melanjutkan yaitu perintah selanjutnya, yaitu menggunakan random forest, yaitu kalian bisa mengetik garis miring 2 kali menggunakan random forest, kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik var klasifikasi RF-nya besar, kemudian sama dengan spasi sama dengan spasi kelas titik classifier, nah C-nya besar, kemudian kalian bisa titik, kemudian smile random forest R-nya besar, kemudian dalam kurung 3 titik train, jangan lupa tutup kurung banyak 2 kali, kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik features titik 2 spasi training, koma class, enter, class property titik 2 spasi dalam kutip klasifikasi, koma enter, kalian bisa mengetik input properties, jangan lupa ada S-nya, kemudian titik 2, kemudian bench, koma, jangan lupa tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, kalian bisa mengenter sebanyak 2 kali, kemudian perintah selanjutnya adalah apply klasifikasi random forest, kemudian kalian bisa meng-enter, kalian ketik var spasi klasifikasi spasi sama dengan spasi apply titik select bench, jangan lupa N ada S nya, kemudian tutup kurung titik classify dalam kurung klasifikasi RF nya besar, tutup kurung, kemudian enter, kalian ketik var spasi RF spasi sama dengan spasi buka kurung kurawal min titik 2 spasi 0, max titik 2 spasi palette titik 2 dalam kurung. Nah ini kalian bisa mengcopy paste warna yang ada di konfigurasi geometry import, seperti warna merah itu kodenya apa, warna kuning tadi untuk tutupan lahan pertanian itu kodenya apa. Kalian bisa ke konfigurasi geometry import, pada gear tadi kalian klik gear, kemudian klik color, nah itu ada beberapa kode warna yang ditampilkan yang kalian gunakan tadi saat memilih sampel. Setelah kalian masukkan, mohon maaf ini ada beberapa kesalahan, yaitu pada min itu titik 2 bukan titik koma, seperti itu. Mungkin kalian bisa teliti terlebih dahulu sebelum kalian run. Setelah semua tidak ada error, kalian bisa run, kalian bisa menghilangkan layers 2, kalian bisa menampilkan map dan satelit untuk mempermudah pembacaan dalam tutupan lahan kali ini. Kemudian ada perintah selanjutnya, yaitu menampilkan hasil klasifikasi, yaitu kalian meng-enter sebanyak 2 kali, kalian mengetik garis miring 2 kali, kemudian menampilkan hasil klasifikasi, kalian enter print dalam kurung klasifikasi, kemudian kalian enter, kemudian kalian ketik map ada di layer, map M-nya besar, layernya besar, dalam kurung klasifikasi titik clip dalam kurung Banyuwangi 3, jangan lupa tutup kurung, kemudian koma, kemudian RF-nya besar, kemudian koma, kemudian tanda kutip klasifikasi, kemudian jangan lupa tutup kurung. Selanjutnya adalah kalian bisa merun hasil dari perintah-perintah yang sudah kalian tuliskan tadi.
Hasilnya adalah di peta Banyuwangi tersebut itu terdapat beberapa warna, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, yang dimana warna tersebut menunjukkan beberapa kondisi seperti warna merah adalah pemukiman, warna kuning adalah lahan pertanian, dan warna hijau adalah vegetasi. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah kalian bisa mengenter sebanyak 2 kali, yaitu membuat chart. Kalian bisa mengetik garis miring 2 kali, membuat chart, kemudian kalian enter var. Kalian ketik var, spasi chart, spasi sama dengan spasi UI titik chart, C-nya besar, titik image, titik by class-nya C-nya besar, kemudian buka kurung biasa, buka kurung kurawal, kemudian kalian enter, kalian ketik image, titik 2 titik image, I-nya besar, titik pixel area, A-nya besar, dalam kurung, kemudian titik addBands, B-nya besar, dalam kurung klasifikasi, titik divide, dalam kurung 1E6, jangan lupa tutup kurung, kemudian koma, kalian bisa mengenter, kemudian kalian ketik class band, B-nya besar, kemudian titik 2 spasi petik classification, koma, enter. Kalian bisa mengetik legends, titik 2 spasi Banyuwangi 3, kemudian koma, kemudian kalian bisa enter, kalian bisa mengetik reducer, titik 2 spasi titik reducer sum, dalam kurung, terus jangan lupa spasi, jangan lupa koma, terus kalian di bawahnya kan ada, kemudian kalian enter lagi, kemudian kalian ketik scale titik spasi 30, nah di bawahnya ini itu ada tutup kurung kurawal sama tutup kurung biasa, kemudian kalian ketik titik set series, S-nya besar, names, N-nya besar, dalam kurung biasa, kemudian dalam kurung lagi itu ada kalian ketik tanda petik, kemudian kalian isi file name tadi, yaitu pemukiman, lahan pertanian, dan vegetasi. Jangan lupa tutup kurung 2 kali, kemudian kalian enter, kalian ketik titik set option, jangan lupa buka kurung kurawal dan juga buka kurung biasa, buka kurung biasa dulu baru buka kurung kurawal karena urutannya itu seperti itu. Kalian bisa enter, kalian bisa mengetik Haxis, HAXIS, A-nya besar, titik 2 spasi dalam kurung kurawal itu title, titik 2 spasi kutip tanda kutip itu penggunaan lahan, kemudian jangan lupa tutup kurung kurawal, koma, enter, kalian ketik Faksis, A-nya besar, titik 2 spasi dalam kurung kurawal title, titik 2 spasi tanda kutip kilometer, kemudian jangan lupa tutup kurung kurawal, koma, kalian enter, kalian ketik title, kemudian titik 2, kemudian spasi, kemudian tanda petik, yaitu grafik random, kalian bisa mengetik grafik penggunaan lahan Banyuwangi pada tahun 2024. Nah, penamaan ini kalian bisa sesuai apa yang kalian inginkan, baik dari tahunnya maupun wilayah yang ingin kalian amati tutupan lahannya. Selanjutnya, setelah itu jangan lupa tanda koma, kalian enter, kemudian kalian ketik series titik 2 spasi titik 2, kemudian tidak ada spasi, kemudian itu kalian klik buka kurung kurawal, kemudian kalian enter. Nah, kemudian kalian ketik 0.2 spasi buka kurung kurawal coral, kalian ketik
color, terus kemudian titik 2. Nah, kalian tanda habis itu spasi, kutip, kalian masukin kode warna tadi sama seperti tadi, kayak merah, warna kodenya apa. Terus kemudian kalian jangan lupa tutup kurung kurawal, kemudian kalian koma, kemudian kalian enter. Terus kalian mengetik 1.2 spasi, buka kurung kurawal, color, titik 2 spasi, tanda kutip. Nah, kalian masukkan kali ini adalah warna kode lahan pertanian yaitu kuning. Kemudian jangan lupa kalian tutup kurung kurawal, kemudian kalian koma, dan kalian ulangi pada nomor 2 yaitu 2 titik spasi, buka kurung kurawal, color, kalian mengetik color, terus kemudian titik 2, kemudian spasi, kemudian ada kutip yaitu kode warna vegetasi yaitu hijau tua. Kemudian di bawah kan ada tutup kurung kurawal, ditambah tutup kurung kurawal kalau tidak ada, karena kalau sudah dibuka dengan tutup kurung kurawal harus diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Terus kemudian di bawahnya lagi itu ada tutup kurung kurawal dan koma, dan tutup biasa. Kemudian kalian bisa mengetik print dalam kolom chart. Setelah itu kemudian kalian bisa merun hasil dari perintah yang sudah kalian tuliskan tadi. Kalian bisa juga menghilangkan layer 2 akan mempermudah dalam pembacaan. Nah, sudah selesai untuk mengetahui tutupan lahan dalam peta tersebut. Jika kalian ingin melihat dalam bentuk grafiknya, dilihat dalam bentuk grafik agar kita lebih mudah dalam membacanya, yaitu kalian bisa ke bagian pojok kanan itu ada impactor, ada konsol, ada tabs. Nah, itu kalian pilih konsol, kemudian kalian scroll ke bawah, terus itu terdapat grafik penggunaan lahan Banyuwangi pada tahun 2024. Kemudian kalian klik tanda panah dan ada segi 4 di sana, itu kalian klik. Nah, di grafik penggunaan lahan Banyuwangi 2024 ini itu terdapat yaitu ada pemukiman, ada lahan pertanian, juga ada lahan vegetasi, yang dimana masing-masing ini itu juga terdapat nilai pastinya dalam kilometer kedua, yaitu yang awal ada tutupan lahan itu kurang lebih sebesar pemukiman itu terdapat 615.224, kemudian pada lahan pertanian ada 1485.441, kemudian ada vegetasi yaitu 1,1089. Nah, kalian bisa mengunduh dalam download CSV. Nah, CSV nanti akan berupa Excel. Nah, dimana juga akan menampilkan angka-angka dari grafik penggunaan lahan Banyuwangi 2024, dan download PNG kalian bisa memperoleh tabel dalam berupa gambar. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa di Banyuwangi itu masih minim pemukiman atau penduduk, yang dimana disampaikan dalam grafik berwarna merah bahwa pemukiman itu lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian dan juga vegetasi. Nah, paling tinggi dalam Banyuwangi itu adalah lahan vegetasi, yang dimana dalam grafik itu berwarna kuning, dan lahan pertanian sendiri itu juga nilainya atau wilayahnya, cakupan wilayahnya itu lebih tinggi, lebih luas dibandingkan vegetasi. Seperti itu. Terima kasih. Berikut adalah beberapa cara untuk kita mengetahui tutupan lahan di suatu wilayah, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana solusi ataupun tindakan selanjutnya yang digunakan untuk wilayah tersebut, untuk memperbaiki maupun meningkatkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Sekian video dari tutupan lahan Banyuwangi dan juga UAP MSDL. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.